Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Johan Arifin. Saya bertugas di SDN 005 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2022 LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, saya akan menyampaikan materi kelas 6 pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap merdeka. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Ya. Pak Guru akan ngecek kerapian ya baju kalian. Ini ya, ada yang pakai dasi, ada yang tidak pakai dasi. Besok yang dasinya tertinggal atau dasinya belum beli ya, Pak Guru masuk lagi sudah rapi. Kebersihan kelas ini karena masih pagi juga tampak kelihatan bersih. Pertahankan, jangan ada sisa makanan yang ada di dalam kelas menjadikan suasana kelas menjadi tidak nyaman untuk belajar. Untuk cinta kita kepada tanah air, nusa dan bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Maras Subhanul Waton. Silakan berdiri. Pak Guru pimpin setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya Waton, ya waton, ya waton. Ukul waton, lina-lina. Walatakun, lina-lina. Inadu adal waton. Pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu.
kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih, semangatnya luar biasa menyanyikan lagu Mares Subhanul Waton. Untuk memulai pelajaran, tolong siapkan peralatannya. Ada buku tulis, ada buku siswa, ada Al-Quran, tolong disiapkan di atas meja. Ini adalah materi yang pertama di kelas 6, pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Kalian masih ingat pelajaran di kelas 5 tahun kemarin, pelajaran yang terakhir, masih ingat tidak? Masih, Pak. Apa itu? Pak. Ya, silakan. Kisah teladan Luqman. Betul, kisah teladan Luqman. Luqman adalah hamba Allah yang bijaksana, mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati dan selalu bersyukur kepada Allah. Materi indahnya saling menghormati ini ya, kalian mesti ingat bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit. Tolong sebutkan suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Suku Batak, bahasa Batak. Suku Minang, bahasa Minang. Suku Sunda, bahasa Sunda. Suku Jawa, bahasa Jawa. Suku Madura, bahasa Madura. Orang Indonesia, bahasa Indonesia. Terima kasih, Subhan. Bagus. Orang Indonesia menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada berapa agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, betul. Ya, beri tepuk tangan. Perhatikan gambar di slide depan ya. Kalian sebutkan tempat ibadahnya. Yang pertama ini apa ini? Gereja. Betul, ini gereja, tempat ibadahnya orang Nasrani, terutama Kristen, Protestan. Yang ini apa? Katolik. Ya, betul. Ini umat Katolik sedang beribadah di gereja. Yang ini? Pura. Pura, betul. Tempat ibadahnya orang Hindu. Yang ini? Vihara. Ya, vihara atau kuil. Dan yang terakhir? Kelenteng. Ya, ini adalah agama yang terakhir diakui oleh pemerintah. Ada slide. Tolong jelaskan gambar berikut, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya. Kebersamaan, tidak ada perbedaan, menjaga persatuan dan kerukunan. Ya, ini adalah contoh persatuan dan kesatuan tanpa membedakan agama. Slide yang terakhir, tolong dijelaskan siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Melihat dari gambar, kelihatannya sedang bermusyawarah pembangunan yang melibatkan banyak tokoh lintas agama. ya betul. Melibatkan bermusyawarah, melibatkan lintas agama. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan arti dari Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua, melalui metode diskusi peserta didik mampu menganalisis makna dari kandungan ayat-ayat dalam Quran Surat Al-Kafirun dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis tentang sikap toleransi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi dari makna Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Pendekatan pembelajarannya adalah saintifik, model pembelajarannya adalah problem based learning, dan metode pembelajarannya adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sebelum ke materi inti, Bapak minta selama pembelajaran konsentrasi. Untuk melatih konsentrasi, ini ada game, kalian tebak warnanya, bukan tulisannya. Paham? Paham. Ayo kita mulai. Warna apa? Kuning, biru,
Terima kasih. Ya. Jadi kalian antara yang dilihat dengan yang diucapkan itu satu, walaupun di gambarnya beda. Nah, ini pelajaran ini juga sama, membutuhkan konsentrasi. Ya. Selama pelajaran Pak Guru minta konsentrasinya setelah melihat tadi tayangan game. Jadi yang dilihat dengan yang diucapkan harus satu. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita perhatikan video pembelajaran berikut. Kata kuncinya adalah konsentrasi. Ya, kita simak sama. Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama pada pertemuan kali ini khususnya untuk kelas 6 SD, yaitu tentang indahnya saling menghormati. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Islam adalah agama yang memandang perbedaan sebagai rahmat. Islam mengajarkan umat muslim untuk saling menghormati antara sesama. Sikap toleransi dicontohkan Rasulullah SAW ketika terjadi keributan antara kaum muslim dan kaum Quraisy serta kaum Yahudi. Rasulullah SAW menawarkan solusi yang membuat kehidupan begitu terasa damai. Yang terkenal yaitu dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, adalah bangsa yang sangat majemuk. Saling menghormati dan menghargai antar sesama telah menjadi budaya dan karakter bangsa Indonesia. Dalam materi ini kita akan belajar bersama tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah atau salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat ini terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun adalah surat Al-Quran yang ke-109. Surat Al-Kafirun ini diturunkan sesudah surat Al-Mamun. Makna Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat ini ditujukan kepada kaum musyrikin. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kafirun ini, yaitu diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dikemukakan bahwa saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa pemuka Quraisy. Mereka memberikan tawar. Dari tayangan video yang sudah kita lihat bersama, maka dapat kita petik pelajaran. Yang pertama bahwa Quran surat Al-Kafirun merupakan urutan ke-109 dari Al-Quran. Yang kedua, Quran surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Yang ketiga, Quran surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Yang keempat, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, diambil dari ayat yang pertama. Dan yang kelima, menggambarkan pupusnya orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang Quraisy. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru minta si Intan membacakan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, dan nanti saya minta kepada si Dewi membacakan artinya. Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik anak-anak, untuk mendapatkan berbagai informasi tentang Quran Surat Al-Kafirun dan indahnya saling menghormati, kita diskusi kelompok. Pak Guru bagi kelompoknya. Kelompok pertama, anggotanya Dewi, Intan, Randi, Subhan, dan Tahril. Kelompok yang kedua, anggotanya Ani, Mila, Imara, Ardan, dan Udin. Kalian kerjakan di lembar LKPD yang sudah kalian download dan kalian cetak. Sudah belum? Sudah. Di situ ada perintah untuk berdiskusi, kalian kerjakan ya bersama kelompoknya. Silakan kalian bersatu dengan kelompok yang sudah Bapak tunjuk. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, kita lanjutkan dengan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, presentasinya ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Surat Al-Kafirun adalah salah satu surat pendek yang paling mudah diamalkan karena urutannya yang hanya terdiri dari 6 ayat singkat. Biasanya surat Al-Kafirun menjadi salah satu rangkaian surat pendek yang dihafalkan anak-anak saat di bangku sekolah dasar. Untuk dapat mengetahui bagaimana penjelasan surat Al-Kafirun dan artinya, maka kita simak terlebih dahulu bagaimana surat Al-Kafirun dan artinya dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun dan artinya secara singkat. Surat Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir ini merupakan surat yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir yang berusaha untuk mengaruhi orang-orang Islam untuk mengikuti jejak mereka. Namun dengan turunnya surat ini, Rasulullah menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah mengikuti agama orang-orang kafir dan nenek moyangnya. Dari surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa arti dan kandungan dari surat Al-Kafirun adalah tentang pernyataan umat muslim tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Tak hanya itu, surat ini juga menegaskan bahwa sesembahan yang disembah oleh orang kafir tentu berbeda dengan apa yang disembah oleh orang Islam.
Hanya ini jelas ditegaskan dengan ayat yang diulang-ulang dalam surat ini. Surat Al-Kafirun ini juga mengandung arti bahwa sesama umat beragam kita harus saling menghormati dan toleransi dalam menjalani kehidupan beragama dan menghormati perbedaan keyakinan antara satu dengan yang lain. Ini kehidupan bermasyarakat dengan beragaman perbedaan beragama dapat dijalani dengan aman dan tentram, dapat keributan dan kerusuhan yang tak diinginkan. Tentu saja ajaran toleransi ini bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Jika perbedaan keyakinan yang ada di dunia ini dapat dihormati satu sama lain, maka tentu akan tercipta kehidupan bermasyarakat dan beragama yang aman dan tentram. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada juru bicaranya dipersilakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Perilaku toleran dan menghargai perbedaan. Dalam hidup bermasyarakat dan juga di lingkungan sekolah, kita sering menjumpai ada banyak perbedaan. Misalnya punya teman beda suku, tetangga beda agama, dan seterusnya. Untuk memupuk sikap toleran dengan cara 1. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama, karena itu kita harus bekerja sama satu sama lainnya meski punya latar belakang yang berbeda-beda. 2. Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Kita sebagai umat Islam harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika sudah memahami toleransi, tentu kita tidak akan menghina orang lain karena berbeda dengan kita. 4. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. 5. Memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, kita juga harus menghormati orang lain yang sedang beribadah. 6. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 7. Menjaga silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. 8. Menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan semuanya. Dari hasil presentasi kedua kelompok ini, adakah yang ingin ditanyakan? Baik dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau sebaliknya kelompok 2 ke kelompok 1. Silakan, ada pertanyaan. Saya Pak. Ya, silakan. Kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2. Apa tujuan toleransi atau tasamuh dalam kehidupan sehari-hari? Kok bisa disuruh untuk saling menghargai? Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya Pak. Ya, silakan. Kelompok 2 akan menjawab. Menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketenteraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. 2. Mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. 3. Menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. 4. Meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan sebagai yang bisa muncul di masyarakat. Itu jawaban dari kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana, puas?
selanjutnya kami persilakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan contoh sikap toleransi dan simpatik yang sesuai dengan wujud dari pemahaman isi kandungan surat Al-Kafirun. Kelompok 1 ingin menjawab. 1. Sikap membantu tenaga non-muslim yang sedang terkena musibah. 2. Sikap saling menghormati antar umat beragama yang ada di suatu lingkungan. 3. Sikap tidak mengganggu orang lain pada saat mereka beribadah, termasuk jika mereka adalah non-muslim. 4. Sikap gemar memberi makanan kepada orang miskin termasuk kepada non-muslim. Demikian jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 ada sanggahan apa tidak, apa puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas. Terima kasih kalau puas. Kalau begitu silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang gantian Pak Guru yang bertanya untuk kalian semua. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, bahwa toleransi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, baik disadari maupun tidak disadari. Tolong sebutkan manfaat toleransi. Saya, Pak. Ya, silakan. 1. Membangun rasa nasionalisme. 2. Menanamkan rasa persaudaraan. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. 4. Mengurangi sifat egois. 5. Mempermudahkan proses musyawarah. Ada yang mau menyempurnakan? Jawabannya dari Mbak Mila masih butuh penyempurnaan. Silakan disempurnakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Menciptakan lingkungan yang damai dan tentram. Jika sudah tercipta kerukunan, akan tercipta lingkungan yang damai dan tentram. Hal ini hanya bisa diwujudkan jika toleransi diterapkan di tiap elemen masyarakat. Dengan toleransi, masyarakat pun bisa hidup damai dan tentram satu sama lain. Beri tepuk tangan untuk kedua temanmu yang sudah menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa maksud dari Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya, Pak. Ya, silakan. Surat Al-Kafirun ayat 6 menggambarkan bahwa Islam sangat komunikatif dalam memahami perbedaan keyakinan, kepercayaan, kebangsaan, dan kebudayaan. Islam juga telah mengaruh dengan sempurna kaidah-kaidah dalam menyikapi perbedaan tanpa menghilangkan prinsip dan keyakinan dalam Islam. Ya, terima kasih. Adan sudah menjawab ya, tapi masih kurang sempurna. Tolong disempurnakan. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Surat Al-Kafirun ayat 6 pada dasarnya berisi tentang perintah Allah kepada umat Islam untuk menganjurkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, termasuk menyerupai bentuk ibadah dari orang-orang kafir. Terima kasih sudah menyempurnakan jawaban dari Adan. Ya, jadi kita umat Islam memiliki tata cara tersendiri, demikian juga dengan umat agama lain juga memiliki tata cara ibadah tersendiri. Kita saling menghormati, saling menghargai ya. Dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Tolong Pak Guru bantu, siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang indahnya saling menghormati Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Saya, Pak Guru. Ya, silakan. Quran surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan urutan ke-109 dalam Al-Quran. Quran surat Al-Kafirun menerangkan kita umat muslim dilarang mengikuti tata cara ibadah orang non-muslim karena kita punya aturan dan tata cara sendiri, dan dipersilahkan orang non-muslim untuk melaksanakan tata cara ibadahnya. Selanjutnya dari Adik Imara, ada lagi yang mau menambahi kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini? Saya, Pak, bahwa tidak ada toleransi atau
berkompromi dalam hal agama dengan cara saling mencampuri urusan akidah dan peribadahan masing-masing keyakinan. Toleransi atau tasamuh dalam hal agama hanya sebatas menghargai, menghormati dengan jalan membiarkan, tidak mencampuri, tidak mengusir, dan tidak mengganggu urusan agama lain. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat antara lain menjaga kerukunan dan tidak mengganggu satu sama lain yang berlainan agama, suku, bahasa, dan warna kulit. Dengan kita saling menghormati dan saling bertoleransi, maka akan tercipta suasana yang aman, damai, dan harmonis. Terima kasih kepada Adik Imara dan Dewi yang sudah menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Tadi kalian sudah melaksanakan diskusi dengan baik, maka Pak Guru kasih hadiah. Ini. Semuanya, ini buku tulis untuk kelompok 1. Pada perwakilannya kami persilakan untuk maju ke depan. Kelompok 1. Kasihkan Dewi, silakan. Ya. Kelompok 2. Ya, Pak Guru kasih buku gambar pada perwakilan kelompok 2. Silakan maju. Kita beri tepuk tangan semuanya. Kita refleksi materi pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian sudah hebat, ya, konsentrasi, terbukti kalian bisa melaksanakan diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan dengan benar dan baik. Yang kedua, materi pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan, jangan lupa ya, kalian tetap belajar di rumah dengan membaca Al-Quran dan saling menghormati, saling menyayangi sesama. Ini masih ada waktu. Pak Guru kasih lembar penilaian, lembar pertanyaan untuk dijawab. Waktunya 10 menit. Silakan bagikan ke temanmu di belakang. Silahkan lembar soalnya dikumpulkan. Ya, sini yang belakang, kumpulkan. Apa? Ya. Pak Guru informasikan untuk pertemuan yang akan datang adalah iman kepada hari akhir, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Kalian di rumah baca buku siswa, jangan lupa download LKPD sekaligus nanti dicetak, dan
Jangan lupa mencari berbagai informasi dan sumber selain buku siswa dan LKPD melalui internet atau buku-buku lain yang relevan. Oleh karena itu, mari pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.